Ya silakan dimulai Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi saya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Pandu Sasongko. Di sini saya akan presentasi tentang analisis konsumsi pemakaian gaya dinamo pada mesin pengumbi jagung atau tugas akhir. Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan seminar profesi tugas akhir disusun oleh Pandu Sasongko NIM 180200029. Program studi Ketiga Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Langsung latar belakang, Pak. Ya, latar belakang langsung. Selama jangka panjang hingga sekarang, produk-produk mesin industri menunjukkan kemajuan sangat besar bagi segi volume maupun keragaman produk yang dihasilkan. Perkembangan produk ini tidak ditandai dengan terpenuhnya kepentingan masyarakat, tetapi juga mengarah kepada kemampuan dalam ekspor untuk meningkatkan devisa negara. Komoditas pertanian di Indonesia cukup melimpah. Indonesia banyak bergantung dari sifat tanaman dan kemampuan petani dalam menangani hasil panennya. Untuk itu, penanganan paksa panen hasil pertanian yang sangat tepat harus dimaksimalkan dengan maksud untuk mengurangi kerusakan maupun penyusutan yang erat kaitannya dengan kualitas dan hasil olah atau hasil akhir yang akan dipasarkan. Seiring dengan kemajuan teknologi tepat guna, banyak ditemukan teknologi yang diciptakan untuk mengolah hasil pertanian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hasil tani sehingga timbullah mengolah hasil tani tersebut sebelum dipasarkan. Tujuannya tidak lain untuk meringankan dalam pekerjaan. Mesin pemipil jagung adalah sebuah mesin yang digunakan untuk memisahkan biji jagung dengan pangkolnya. Sebelum adanya mesin pemipil jagung ini, pemisahan biji jagung dengan pangkolnya dilakukan secara manual atau dalam kata lain dengan memipil jagung satu persatu dengan menggunakan tangan. Dan itu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Mesin pemipil jagung ini merupakan mesin yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya dan listrik sebagai sumber energinya. Dengan adanya mesin ini, pekerjaan pemipilan jagung jauh lebih efektif dan efisien yang dibandingkan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan. Namun sekarang ini dengan kemajuan teknologi banyak sekali dijumpai mesin pemipil jagung di pasaran sangat bermanfaat bagi para petani jagung dalam pengolahan hasil panennya, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Mesin pemipil jagung ini biasanya dibuat dari bahan yang tidak karat. Jika menggunakan bahan yang mudah karatan, sebaiknya dilakukan pengecatan pada bagian tersebut untuk menghindari terjadinya karena yang karat yang dapat merusak bentuk fisik mesin. Ir Kristiani Raharjo. Jagung atau dimais adalah tanaman semusim yang mempunyai batang berbentuk bulat, berruas-ruas, dan tingginya antara 60-300 cm. Jagung merupakan komoditas vital dalam industri pangan, kimia, maupun industri manufaktur. Di Indonesia, jagung juga merupakan makanan pokok utama yang memiliki kedudukan penting setelah beras. Menurut Departemen Pertanian memproyeksikan kebutuhan jagung periode 2001 sampai 2004 akan mencapai 11-12 juta ton per tahun. Anonim 2003. Salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan jagung adalah minimnya pengetahuan petani dalam penanganan pasca panen yang turut memicu tingginya susut bobot mutu jagung. Penanganan pasca panen pada kadar air rendah 17-20%, susut bobot mencapai 4,7%, dan susut mutu 9%, bahkan kehilangan akan lebih besar pada kadar air tinggi 35-40%. Produksi jagung di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Faktor pendukung meningkatnya produksi jagung adalah antara lain keunggulan komparatif sumber daya alam dan ketersediaan lahan.
iklim di Indonesia yang cocok untuk pengembangan budidaya jagung sehingga memungkinkan Indonesia untuk bercita-cita swambebada jagung. Hal ini nantinya akan bertambah pula hasil sampingan dari tanaman jagung yaitu batang, daun, dan tongkol jagung. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dewasa ini membutuhkan berbagai media yang sangat cepat dan ekonomis untuk mempermudah cara kerja dua manusia, para petani, di mana meningkatnya hasil-hasil pertanian di masa sekarang. Karena itu, pemerintah merencanakan pembangunan pada sektor pertanian, contohnya jagung. Selain sebagai salah satu makanan pokok, jagung juga dimanfaatkan sebagai salah satu makanan pokok. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan seperti minyak nabati, margarin, maizena, kue, dan jagung. Jagung juga sebagai makanan ternak. Produksi jagung harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan usaha dan industri. Mengingat banyak jagung yang harus diolah untuk kebutuhan-kebutuhan di atas, maka dirancang suatu mesin yang dimana fungsinya untuk memipil dan mengiling jagung, di mana mesin ini dirancang untuk mempermudah cara kerja petani maupun pengusaha untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya produksi. Mesin ini dirancang khusus untuk produksi jagung. Purwadaria. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti performa putaran mesin dinamo, alat mesin pengudut jagung, atau konseler terhadap kapasitas produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan melakukan percobaan langsung di ruang bengkel. Rosmiati dan kawan-kawan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu berapakah konsumsi daya yang dihasilkan dalam proses pemipilan untuk tiap kilogram jagung pada mesin pemipil jagung. Batasan masalah. Karena keterbatasan kami, maka kami membatasi masalah sebagai berikut. 1. Menggunakan dinamo listrik. 2. Menggunakan arus AC. 3. Menggunakan daya dinamo yang dibutuhkan untuk pemipilan jagung. 4. Mendapatkan hasil perhitungan daya dinamo pada proses pemipilan jagung. Adapun tujuan yang diperoleh dari perumusan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil analisis konsumsi daya dinamo pada mesin pemipil jagung. Mas, bentar mas. Iya pak. Yang itu antara huruf yang ditebali dengan paragraf itu apa ya? Spasinya kok pendek ya mas? Iya pak, masih ada yang ini pak. Oh, itu nanti dibetulkan Nanti tak ya? perbaiki ya pak. Iya, itu antara yang tulisan hitam dengan yang pas itu pendek-pendek. Nanti itu dibetulkan. Iya pak. Oke, lanjutkan. Ya. Oke. Lanjut pak. Tinjauan pustaka. Dalam? Dilanjutkan terus saja. Oh iya. Tinjauan pustaka. Menurut Muhammad Umar Faruk, DKK 2018, jagung termasuk makanan pangan setelah padi. Jagung memiliki kandungan nilai gizi seperti karbohidrat, protein, dan kalori yang hampir sama dengan beras. Jagung selain digunakan sebagai bahan pangan, juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri dan bahan pakan ternak. Tetapi dalam pengolahannya, petani masih kesulitan karena masih terbatasnya kesediaan alat untuk memipil jagung. Maka diperlukan suatu alat untuk menunjang tersedianya jagung secara cepat setelah masa panen dan menunjang produktivitas jagung pada masa panen. Jenis penelitian pada tugas ini adalah pengamatan kemudian dilakukan produk. Jadi panjang dan perhitungan didapat mesin pemipil jagung menggunakan penggerak berupa motor listrik tipe dinamo daya 1,5 V dengan kecepatan putaran 2800 rpm serta memiliki lubang masuk untuk jagung dengan harapan kapasitas produksi mencapai 250 kg per jam.
Alat ini juga dilengkapi oleh blower yang berfungsi sebagai penimbunan dalam proses pengecilan jagung. Karena dari jagung semi otomatis dilengkapi blower, kalangan para petani jagung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengecilan jagung. Selanjutnya, menurut Muhammad Deni Rahman, maka pada pompa air terdapat motor listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tiap desain motor listrik pada pompa air memiliki perbedaan jumlah lilitan dan kebutuhan tegangan yang berbeda. Mengingat terbatasnya persediaan sumber energi listrik, maka mulai dicari sumber energi lain seperti energi matahari, energi angin, energi gelombang, dan energi biomasa dan energi lainnya. Energi matahari di Indonesia sangat melimpah. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik dengan cara mengkonversinya menggunakan alat yang disebut surya atau solar cell. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah lilitan terhadap efektivitas kinerja pompa air DC tenaga surya dengan menggunakan 3 buah panel surya mini sebagai pembangkit listrik, 3 buah dinamo. Itu solar cell-nya yang dalam kurung di garis di huruf miring ya mas? Yang mana Pak? Yang solar cell. Solar cell Pak. Iya Pak. Ya nanti ya. Garis miring apa ya? Ya, yang lanjut mas. Iya. Dinamo pertama dengan 130 lilitan, dinamo kedua dengan 185 lilitan, dinamo 220 lilitan. Analisis dilakukan pada putaran motor DC dan debit air yang dihasilkan oleh pompa sebagai output setelah penambahan jumlah lilitan pada motor DC. Selanjutnya, menurut Wawan Hermawan BKK, ketika pengujian kinerja mesin penguliti jagung berkelompok dilaksanakan sesuai dengan aturan SNI nomor 7428 tahun 2008 tentang unjuk kerja dan cara uji mesin pengepil jagung PSN 2008. Pengujian dilakukan dengan 2 tingkat kadar air biji jagung yang berbeda, 9,9% dan 28,1%, dan pada 2 tingkat variasi kecepatan putar silinder pemipil, yaitu putaran rendah sekitar 650 rpm dan putaran tinggi sekitar 800 rpm. Dengan demikian, ada 4 perlakuan pengujian, di mana setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan pemipilan. Jumlah sampel yang digunakan untuk masing-masing ulangan adalah 100 kg jagung berkelobot. Sebelum dilakukan pengujian, mesin pemipil disiapkan dan diletakkan di bagian tengah hamparan terpal berukuran 6 x 6 meter. Kemudian pada bagian puli motor penggerak, puli silinder frontal, puli penggerak blower, dan puli penggerak ayakan getar diberi kertas spotlight untuk pengukuran putaran masing-masing poros penggerak. Motor penggerak dihidupkan dan diatur putaran silinder pemipil dengan cara mengatur putaran engine motor penggerak. Putaran silinder pemipil diatur sesuai dengan perlakuan kecepatan putar, yaitu putaran rendah sekitar 650 rpm dan putaran tinggi sekitar 800 rpm. Proses pemipilan jagung dilakukan setelah putaran motor penggerak sudah stabil. Sampel jagung yang akan dipipil terlebih dahulu ditimbang dan dimasukkan ke dalam hopper pengumpan, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam silinder perontok dengan cara mengatur bukaan lubang pemasukan. Selama proses pemipilan jagung berkelobot berlangsung, dilakukan pengukuran dan pengamatan parameter uji antara lain putaran motor penggerak tanpa dan dengan beban, putaran silinder pemipil tanpa dan dengan beban, kapasitas kerja pemipilan, persentase biji jagung rusak, persentase biji jagung tercecer, persentase biji jagung tidak terpipil, persentase susut hasil, efisiensi pemipilan, tingkat kebersihan, dan konsumsi bahan bakar.
Penelitian daya dinamo ini bertujuan untuk meneliti performa putaran mesin dinamo, alat mesin, pemimpin jagung atau konseler terhadap kapasitas produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan melakukan percobaan langsung di ruang bengkel. Rosmiati DKK. Mesin pemimpin jagung merupakan mesin yang berfungsi sebagai perontok dan pemisah antara biji jagung dengan tongkol dan jumlah yang banyak, dan secara kontinu mesin ini menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaganya dan mengerahkan mata pemimpin agar bisa memipil jagung. Mesin pemimpin jagung ini dilengkapi hopper masukkan jagung untuk kapasitas 5 kg yang terbuat dari galvalum agar bahan tidak berkarat untuk menjaga kebersihan dari jagung tersebut. Kini mesin pemimpin jagung banyak dibutuhkan petani jagung dan industri kecil menengah. Proses pemimpinan umumnya masih dengan menggunakan tenaga manusia yang akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Mesin pemipil jagung ini untuk memudahkan dan mempercepat proses pemisahan antara tongkol dengan biji jagung setelah proses pengeringan. Selanjutnya, pengertian dinamo. Dinamo adalah merupakan suatu mesin listrik yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar-putar disebut rotor. Bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Bagian-bagian utama dinamo. 1. Stator. Stator merupakan komponen utama dalam motor listrik. Bagian ini berfungsi menghasilkan medan listrik di sekitar rotor. Bagian stator ini adalah bagian motor yang bersifat statis atau tidak bergerak. Mas, bagian stator itu kan tulisannya bagian stator. Itu nanti diperbaiki ya, Mas. Gimana, Pak? Bagian stator itu loh, bagian Iya, stator Pak. ini. Itu kan harusnya stator, kurang huruf T. Iya. Paham, yang itu. Yang mana sih, Pak? Coba dibaca lagi stator. Stator. Stator merupakan komponen utama dalam motor listrik. Terus. Bagian ini Terus. berfungsi menghasilkan medan listrik di sekitar rotor. Bagian stator. Nah, itu bagian itu. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Itu kurang Iya, huruf T. Pak. Oke, dilanjut. Kurang. Iya, maaf, Pak. Bagian stator ini adalah bagian motor yang bersifat statis atau tidak bergerak. Semakin banyak jumlah kumparan, maka akan semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua, rotor. Jika stator bersifat statis, berbeda dengan rotor yang bergerak, dan kecepatan geraknya disesuaikan dengan jumlah lilitan kawatnya. Semakin besar jumlah lilitan, maka akan semakin besar juga hasil putarannya. Selain itu, putarannya dapat diperbesar dengan menggunakan kawat email agar mendapatkan panjang kawat secara maksimal. Bearing berfungsi sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor rosti. Dengan menggunakan bearing akan membuat putaran yang dihasilkan motor listrik berlangsung secara mulus. Bahan bearing yang baik pada motor listrik baiknya yang memiliki daya geser kecil agar tidak melambat putaran motor. Terus puli. Bagian ini digunakan untuk menggerakkan alat tertentu dengan dinamo listrik. Puli berperan untuk mentransfer putaran motor ke motor lain. Komponen ini berbentuk gear. Motor salah, Pak. Itu motor housing itu harusnya dibuat Pasti, Pak. Oke, Pak. motor housing. Iya, kurang teh, Pak. Ya, nanti dibuat miring motor housing. Iya, Pak. Motor roasting berfungsi sebagai pelindung keluar dari komponen-komponen yang ada dalam motor listrik. Selain itu, motor roasting juga bertujuan untuk kita sebagai pengguna dari biaya putaran yang tinggi. Misalnya berganti pada dinamo. Rumus dasar P sama dengan T kali N bagi 52 di mana P daya dalam satuan HP
atau horsepower, T torsi, dan N jumlah putaran per menit. Itu RPM. 522 adalah nilai ketetapan konstanta untuk daya motor dalam satuan HP. Berikutnya ada diagram alur penelitian mulai di pustaka dan observasi, persiapan alat bahan, pemasangan dan penyetaan alat, pengujian perhitungan pada daya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selesai. Udah Pak. Udah cuma itu aja. Daftar pustakanya? Oh iya, ini masih Pak, alat dan bahan Pak. Ya lanjut. Alat dan bahan. Satu alat pada saat pengujian ini dibutuhkan alat diantaranya adalah satu tachometer untuk mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek, dua stopwatch untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan, tiga motor listrik. Ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 4. Mesin pemipih jagung. Alat ini berfungsi untuk memisahkan biji jagung dari cangkoknya menjadi jagung bibilan. Bahan. Pada saat melakukan pengujian ini dibutuhkan bahan untuk diuji kan agar mendapat hasil data yang diinginkan. Bahan yang dibutuhkan untuk mengujian ini yaitu jagung. Metode pengumpulan data. Metode analisis data untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses pencacah biji jagung. Pada penelitian ini membutuhkan daya sebesar 0,53 dengan pengujian menggunakan perhitung RPM dengan kecepatan 1000 RPM, di mana hal ini untuk melihat percepatan waktu yang dihasilkan untuk pencacah biji jagung. Metode analisa data. 1. Siapan alat dan bahan. 2. Setelah alat dan bahan sudah tersusun, kemudian periksa daya pada dinamo menggunakan tachometer. Jika pengambilan data dapat dilakukan dengan pengujian putaran mesin pada RPM 1000 RPM. Setelah stabil, mulai dilakukan pengambilan data hingga waktu yang ditentukan yaitu 30 menit bila sudah ukur kembali. 4. Setelah proses pengujian atau pengambilan data selesai, langkah yang selanjutnya adalah mematikan mesin pemipih jagung dan merapikan alat-alat pengujian. Yang ini belum Pak, jadwal Pak. Oh ya, saya lanjut. Nah, sudah daftar belum sih Mas? Dalam? Daftar ujian seminar proposal? Belum Pak, masih kurang sih Pak, Oh ya ya. masih diperbaiki Pak. Oh ya terus, itu sudah selesai ya Mas? Ya. Berarti ini yang pemipih jagung berapa mahasiswa? Yang Gimana Pak? Saya. Gimana? Yang pembimbing saya berapa mahasiswa? Yang udah Pak. Yang ini yang uji pemipih jagung ada berapa mahasiswa? Yang belum apa yang sudah Pak? Yang ini yang bimbingan saya ada berapa mahasiswa? Yang Nah, pemipih iya. pemipih jagung? Kelas malamnya kayaknya Pak. Nggak ada. Ada kelas malamnya, iya Pak. Pemipih jagung? Oh ya terus nanti yang maksudnya ini Yang pemilih saya doang Pak. satu kelompok ada 3 ya? Yang Iya. pembimbing saya. Yang Adiaksa sama si siapa itu? Itu kelas malam Pak. Iya yang kelas malam. Oh, iya iya. Ini sudah ini Mas, sudah selesai. Belum Pak. Di pembimbing satu juga masih diperbaiki Pak. Oh ya udah nanti setelah pembimbing satu nanti ke saya ya. Oh iya. Udah wis. Untuk masalah pendataan gimana Pak? Ya itu Misalnya nanti mau ke saya. ke rumah Pak Wawan? Iya nanti saya kabari. Oh iya iya, siap. Nanti pokoknya kalau kamu sudah pembimbing satu nanti ke saya, nanti kamu tinggal kabari aja Pak saya mau ke apa gitu, nanti saya posisinya di mana. Ini ngirim filenya nanti Pak, kalau udah diperbaiki Pak. Iyo, sudah berbaik. Iya iya, siap. Ya. Iya Pak. Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.